Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kelas 8A sehat? 8 cutnya Din. Ihwannya sehat? Hari ini yang di depan Ustadz adalah peserta didik yang putra ya, yang putri dari rumah. Dan hari ini adalah hari terakhir insya Allah kita akan melakukan pembelajaran PAI di semester ganjil. Insya Allah kita bertemu lagi nanti tahun depan ya. Allah alam. Semoga Allah berikan kita panjang umur, keberkahan, sehingga kita bisa bertemu kembali di tahun 2020 berapa? 2022 ya, di semester genap. Dalam keadaan yang lebih baik, amin. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bersama melakukan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya dia minta ini diperhatikan. Seseorang yang seperti itu charper, dia cari perhatian. Makanya dia bertingkah laku berbeda dengan kawannya yang lain. Oke, nanti Ustadz akan perhatikan. Baik nak, terima kasih kepada peserta didik Ikhwan, murid Ikhwan yang ada di depan Ustadz ya. Kalian hadir. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Amar di Fikri. Kenapa beliau tidak hadir? Oke deh, nanti kita cari tahu dari wali kelasnya ya. Baik, tidak berlama-lama, kita akan memasuki untuk pelajaran yang ada di bab 6. Bab 6 ini adalah bab yang akan kita pelajari terakhir sebelum kalian akan mengikuti kegiatan penilaian akhir semester atau pas ganjil yang akan dilaksanakan secara offline ya, secara tatap muka kurang lebih pekan depan atau tepatnya hari atau tanggal berapa nanti tinggal menunggu keputusan panitia. Panitia itu sudah membuat menyusun segala halnya, segala sesuatunya. Baik, terima kasih juga yang sudah ada di rumah, berada di rumah dan mengikuti kegiatan Zoom. Terlihat di sini ada beberapa, walaupun tidak menampilkan videonya, tapi harapannya nanti Ustadz minta tolong untuk ditampilkan ya, karena ketahuan di sini kedetek yang terlihat hanya kamera Ustadz ya. Oke, kita akan coba bahas hari ini tentang judulnya adalah tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Nah, tadi di awal sebelum Ustaz pembelajaran, Ustaz berikan bocoran bahwasanya sejarah itu pelajaran yang harus kalian ketahui. Karena dengan sejarah, harapannya kalian tidak terjadi kesalahan serupa. Manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang baik, seperti apapun macam rupa manusia itu sudah ada di zaman sejarah. Itu tertuliskan semua. Kalau yang ada di dalam Al-Quran itu sejarah-sejarah Rasul ke belakang ya. Tapi kalau Rasul ke bawah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kalau kalian ingin tahu siapa di bawah Nabi Muhammad terus sampai dengan Nabi Adam, sebagian besar ada di dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran itu 70% atau sebagian besar adalah sejarah, tarikh. Kan aja kemana sudah dibelajarkan. Ada tarikh, ada akidah, ada akhlak, ada muamalah, kan? Tapi sebagian besar isinya adalah tarikh. Apa itu tarikh? Sejarah dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sejarah, perhatikan, sejarah itu pasti suatu saat nanti akan berulang, ya. Walaupun manusianya berbeda, yang berbeda hanya zamannya. Kalau dulu mungkin gak heran kalian kalau melihat manusianya setinggi pohon kelapa misalnya. Tapi perangainya sama aja hari ini juga. Jangan kira begal itu hanya aja di zaman sekarang. Enggak, dulu lebih sadis lagi. Kalau kalian mengetahui sejarah di perang, ada yang tahu nggak kira-kira perang apa yang Rasul ada di sana, tapi umat Islam pada saat itu terdesak dan banyak yang luka-luka. Terus ada sahabat Rasul yang sampai dimutilasi itu di sana. Perang apa coba? Perang? Ya, namanya apa? Nah, ini Hamzah. Hamzah itu adalah pamannya Rasul. Perang apa itu yang Hamzah berhasil Hamzah
ditakdirkan meninggal di sana, syahid di sana karena ditombak? Perang Uhud. Jadi perang Badar itu adalah perang yang memang besar ya. Cuman karena perang Badar itu pasukan Quraisy itu pasukan musuh Islam itu mereka kalah. Mereka intinya itu balas dendam kan. Dan mereka balas di Uhud. Uhud sebenarnya Islam pada saat itu di posisi yang tepat dengan jumlah pasukan yang tidak sedikit, banyak dibandingkan dengan perang Badar. Kalau perang Badar itu antara 300 pasukan Quraisy, pasukan lawan itu 1000. Kan ngeri banget gitu kan. Tapi memang diturunkan di dalam Al-Qur'an ketika perang Badar itu Allah membantunya dengan malaikat. Jadi ada malaikat. Jadi sampai-sampai mayatnya orang yang terbunuh di kaum Quraisy itu ketika dicek, ketika kan langsung dimakamin kan pada saat itu langsung dikuburin. Melihat mereka ketika kena sabetan pedang orang muslim itu nggak gosong. Tapi kalau kena sabetan pedang malaikat gosong. Kayak seperti bekas bakarannya itu ketara. Kenapa? Karena malaikat itu menggunakan senjata atau pedang dari neraka. Tadi ada yang jarinya terputus, kepalanya lepas itu terlihat kebakar. Nah, yang kebakar itu siapa yang berperan? Malaikat. Makanya pada perang Badar pasukan muslimin yang dipimpin oleh Rasul itu menang. Karena memang secara coba bayangin secara jumlah antara 300 lawan 1000. Sementara mereka itu terlatih semua lagi pakai kuda-kuda, baju besinya, perlengkapannya luar biasa. Ada suatu riwayat mengatakan bahwa mereka itu kalau perang itu kan pasukan 1000 itu kan ada biayanya, ada biaya yang diurusin untuk mengurus. Jadi pasukannya itu disediakan unta untuk makan. Jadi makannya itu disediakan di di stok. Sehingga kalau orang pada saat itu perang itu menyisakan apa coba? Ghanimah. Kalau di antara salah satu ada yang kalah, dia dapat harta rampasan perang namanya ghanimah. Nah, di harta rampasan perang itu dibagi sama seorang jenderal atau pemimpin perang pada saat itu. Itu ya. Jadi dari perang Badar itu kaum yang benci sama Islam kalah. Kemudian di perang Uhud, waduh masya Allah. Di sini yang sedih. Tadi disebutkan pamannya Rasul Hamzah itu meninggal ya, syahid, ditombak di bagian ulu hatinya sehingga dia terjatuh dan meninggal. Bukan hanya itu, sudah ketahuan dia meninggal, ada sahabat, ada orang kafir Quraisy yang pada saat itu belum masuk Islam, tapi dia akhirnya masuk Islam. Ustaz lupa namanya. Membelah dadanya, dimakan hatinya dimakan. Setelah itu dimintain lagi. Nggak cukup sampai itu, ini telinganya dipotol-potol, dimutilasi. Masya Allah. Itu saat itu Nabi Muhammad belum pernah merasakan kesedihan selain kesedihan yang beliau alami pada saat itu. Dan Nabi Muhammad berdarah-darah pada saat itu. Banyak yang mengira Nabi Muhammad meninggal. Tapi alhamdulillah Allah tetap jaga. Memang pasukan muslim pada saat itu di dalam suatu riwayat dikatakan sekitar 70-an yang meninggal dunia. Sementara pasukan sebaliknya mereka hanya 20-an. Kebalikan dari perang Badar. Nah, jadi kalau kalian mengetahui sejarah, pada nanti sebentar ya, biar fokus. Nanti ada hubungannya dengan ini, dengan Bani Umayyah. Jadi di perang Badar ini ada seorang yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dia pemuka Quraisy. Dia pada saat itu nggak terbunuh di perang Badar. Kenapa? Karena dia nggak ikut perang. Dia merasa sakit hati. Tokoh-tokohnya, kepala sukunya banyak yang meninggal, banyak yang mati pada saat itu. Akhirnya di perang Uhud dia yang mimpin, dia yang berangkat. Nah, dia mempersiapkan matang-matang pasukannya sehingga ya itu tadi karena umat Islam itu sudah benar-benar di atas bukit itu, di bukit yang pas namanya Bukit Uhud itu. Di situ ada pemanah 50 pemanah yang pemanahnya itu bisa memanah satu orang itu bisa mengeluarkan anak panah sekitar 100 sampai 150 dan itu kena semua pasti. Tapi tergoda dengan apa? Di bawah itu kan sudah kelihatan
kalah ya, pertama dipukul mundur. Kaum musyrikin itu dipukul mundur, kaum Quraisy pukul mundur. Di bawah itu banyak unta, banyak harta rampasan perang. Yang di atas tergoda. Padahal pesan Rasul jangan sampai turun. Jangan sekali-sekali turun yang ada di bukit di atas itu. Ternyata turun, nak. Tinggal tersisa 5 atau 3. Jadi pasukan yang mereka memang sengaja mancing. Jadi muter dari balik bukit dan dibunuh semua yang ada di 3 orang itu. Dan dia di posisi strategis tuh. Gentian. Kaum kafir Quraisy langsung ini. Kaum Quraisy langsung menghujami anak panah. Sehingga Masya Allah banyak yang meninggal. Dari saat itulah Masya Allah. Dan suatu kalian juga bisa belajar sejarah dan ini bisa membuat keimanan semakin membuat kalian benar-benar yakin. Pada saat itu di lembah Uhud itu terjadi banjir. Kalau di sana itu hujan sehari aja banjir ya. Kenapa? Karena nggak ada resapan pasir di sana ya. Yang pernah ke sana pasti menyaksikan. Kalau Ustaz alhamdulillah Allah takdirkan pernah di sana. Ustaz udah belum kan? Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi pernah suatu ketika itu banjir dan kan sampai jasad para syahid itu kelihatan. Kalau nggak percaya nanti kalian boleh buka YouTube. Ada yang membuat foto detil jenazahnya pamannya Hamzah. Jadi banyak yang mengatakan dan ini sahih, ulama mengatakan jadi jasadnya para syuhada itu salah satunya adalah Hamzah itu terlihat karena banjir. Apa coba di dadanya itu masih terlihat hatinya merah dan darahnya itu masih warna darahnya benar-benar darah mengalir. Warna darahnya benar-benar masih darah warna merah. Artinya apa coba? Mereka nggak mati, hidup. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Kalau para syuhada itu di sisi Allah dia hidup, dia nggak meninggal. Itu buktinya beberapa tahun yang lewat sampai sekarang akhirnya ketika ada kejadian musibah atau banjir, ternyata Allah tunjukkan untuk apa coba? Supaya manusia itu ambil pelajaran. Gitu ya ya. Itu dari kisah perang Uhud dan ternyata Abu Sufyan ini anaknya di sini. Anaknya ada nanti di buku kalian nanti kita buka. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal, siapa setelah Nabi yang meninggal yang memimpin? Khalifah, ada 4 khalifah kan? Pertama siapa dulu? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Bakar jelas dia memang dari kecil dia seseorang yang taat, beriman. Kalau Umar, tahu kan seorang yang singa padang pasir jalakannya. Dia kalau buru bukan buru kijang, yang diburu singa. Udah itu nanti hasil buruannya itu terkenal di padang pasir itu digantungkan di pundaknya, dicangking seperti ini kan dia sambil jalan. Kalau dia udah pakai baju perang, megang senjata itu pasti ada beberapa orang yang akan dibantainya. Karena pada saat itu Umar itu Masya Allah. Dia kalau ada pada saat itu dia tahu kalau Nabi Muhammad itu benar, tapi dia sengaja mencari siapa ini pengikut Nabi Muhammad, dibantainya. Dia battle sama Abu Sufyan. Dia berdua ini kawanan. Jadi pada suatu ketika Umar ini ingin membunuh Rasul langsung battle 1 lawan 1. Akhirnya suatu ketika ketemulah dia karena ketemu dengan seorang sahabat ini sangat cinta sama Rasul, akhirnya dialihkan. Kamu ingin kemana, wahai Umar? Ingin bertemu dengan Rasul. Tunjukkan aku di mana Rasul. Enggak ditunjukin sama dia, malah dialihin. Dialihin kemana coba? Apakah kamu tidak tahu bahwa adik kamu, Fatimah, itu sudah memeluk Islam? Tambah marah dia. Apa iya? Waduh, berarti saya kecolongan dong. Masa keluarga saya sendiri kok memeluk Islam? Malu kan dia? Tambah marah dia. Akhirnya dia nggak jadi nyari Rasul dan bertemu ke rumahnya Fatimah. Di sana Fatimah sedang ngaji. Sedang ada gurunya, sedang ada ustadznya di rumah. Sedang belajar tahsin. Ngaji Al-Quran lah ya. Setelah itu mendengar beliau, Umar ini datang ke rumahnya, kan pakai baju perang, pakai baju besi. Jadi kedengeran. Jadi si Fatimah ini paham betul kalau yang datang itu adalah kakaknya, abangnya. Habis itu dia ke sana dan guru ngajinya disuruh nyumput, diumpetin di kamar. Masuk rumah,
dalam satu riwayat itu rumahnya tuh didobrak, langsung jebol rumahnya dan langsung dibentak adiknya. Gimana? Apa yang sedang kalian baca tadi? Kan lagi baca Al-Quran. Enggak dibaca apa-apa. Al-Qurannya disumputin. Habis itu suaminya itu Zaid bin Sabit, memberanikan diri. Kami sedang membaca ayat suci Al-Quran. Langsung dipegang lehernya, langsung namanya dia badan besar dan dia terlatih memang, jadi langsung nggak bisa ngomong apa-apa. Saat itu juga terus istrinya Fatimah itu membela adiknya itu, langsung dia juga menjadikan komentar. Ingin menolong kakaknya maksudnya, tapi malah ditendangnya, akhirnya sampai mengeluarkan darah di bagian bibirnya. Dan saat itu juga langsung adiknya marah. Wahai kakak, bilangnya pakai bahasa Indonesia kira-kira seperti itu. Wahai kakakku Umar, kalau seandainya ingin membunuh kami, silakan bunuh saya dan juga suami. Insya Allah tidak akan mengurangi pokoknya tidak akan membuat kami menjadi kembali ke ajaran sebelumnya. Seperti itu. Akhirnya dengan seperti itu dia langsung tersentuh hatinya dan langsung pengen ketemu dengan Rasulullah. Pada saat itu dua orang ini, antara Siti Fatimah sama suaminya tadi nggak berani. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau dia itu adalah seseorang yang ganas dan nggak berani intinya mengantarkan ke Rasul, nanti malah Rasul yang dibunuh, kan melindungi Rasul. Tapi ada guru ngaji, guru yang paham ini, dia ngerti betul ini kalau Umar sudah seperti ini, berarti dia benar-benar ingin taubat. Akhirnya diantarkanlah sama guru ngajinya ketemu dengan Rasul. Ketemu sama Rasul, langsung tuh dihadang sama pamannya yang Hamzah tadi. Kan pamannya juga gede, kalau lawan dia seimbang, gede lawan gede. Jadi dihadang. Waduh ini Nabi Muhammad, dia langsung ngomong sama Rasul, itu ada Umar, ini jangan-jangan dia mau membunuh dan buat kacau. Biarkan saya menghadang. Kata Rasul apa coba? Jangan, biarkan saja masuk. Karena Rasul tahu kalau dia mau masuk Islam. Akhirnya dia bersahadat. Nah, setelah dia bersahadat, langsung dia. Orang pertama kali yang ditadbiri siapa coba? Abu Sufyan. Ini bapaknya ini Umayyah. Bapaknya Umayyah ini yang pertama kali datengin beliau. Terus apa coba? Celaka. Kan pertama dia ketok-ketok pintu, wahai sahabat, ada apa? Ada berita gembira apa yang akan kau sampaikan? Saya telah masuk Islam. Oh, marah Abu Sufyan. Kok bisa kayak gini? Kok bisa kamu kok bisa? Aduh, celaka nih. Terus besoknya lagi dia dalam satu riwayat dia mengumumkan di Mekah, mengumumkan kalau dia sudah masuk Islam. Orang-orang kan di situ di kafilah di Mekah itu, suku Quraisy itu banyak yang benci pada saat Islam secara langsung, walaupun dia pendekar tetap diperangi. Jadi dalam satu riwayat itu dari pagi sampai dengan sore dia habis ngumumin kalau saya sudah masuk Islam. Ada yang memerangi dia sampai dengan waktu petang. Nah, kalau udah waktu petang terus kepala sukunya itu dipegang kepalanya, mau dicongkel matanya, habis itu dipegang. Kamu bubarkan pasukan kamu, kalau nggak dibubarkan mata kamu akan saya congkel. Ya, dibubarkan. Udah, bubar. Besok lagi datang lagi. Saya telah masuk Islam. Dikeroyok lagi dia sama orang-orang sana. Terus udah sampai malam, dari pagi sampai petang kayak gitu lagi. Mau dicongkel matanya, dikembalikan lagi dan selesai. Sampai akhirnya hari keempat nggak ada yang berani. Nah, itu adalah Khalifah Umar. Terus kalau Utsman, biasa ya Utsman. Nah, Utsman terus setelah Utsman meninggal dibunuh ya. Kemudian setelahnya diganti sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga meninggal dibunuh. Nah, setelah itu memang pada saat itu banyak peperangan ya, karena orang nggak suka dengan satu sama lain. Pedang, benar-benar pedang yang mereka dijadikan sebagai ini. Apalah untuk melampiaskan atau menyampaikan maksudnya. Nah, sampailah kita di Umayyah. Jadi Umayyah ini adalah salah satu, coba kalian lihat nanti di halaman ini. Nah, di halaman berapa ini yang ada Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi Umayyah ini adalah khalifah setelah Ali yang pada saat itu beliau memimpin, ya, namanya di sini disebut Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan yang tadi itu yang Ustaz ceritakan tadi ya, panjang lebar. Baik, nah
ini khalifahnya beliau. Dan ada urutan A, B, C, D sampai dengan terakhir. Ini adalah kejayaan pada masa Bani Umayyah. Kemudian kalau kita perhatikan lagi nanti setelahnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Atau kalau kalian ingin mengenal lebih detail itu boleh silakan cari tahu di di YouTube, banyak tuh informasi tentang sejarahnya beliau. Nah, ini ada hal-hal kemajuan yang dicapai ketika Bani Umayyah. Dan kemudian berikutnya setelah Bani Umayyah ini selesai, itu dilanjutkan dengan Abbasiyah ya, Bani Abbasiyah. Yang kedua tuh Daulah Umayyah di Andalusia. Bani Abbasiyah itu setelah Bani Umayyah selesai, maka karena mereka kalah dan tidak bisa melanjutkan dalam hal strategi dan lain sebagainya, sehingga berkuasalah Bani Abbasiyah. Pemimpinnya di sana jelas, nak. Ada pertama Abdurrahman, siapa namanya? Ad-Dakhil. Terus Hisham. Sampai terakhir, yang terakhir adalah Hisham 3. Tahun berapa? 1207 Masehi. Sekarang tahun berapa sekarang? Bukan, secara Masehinya. Nah, artinya 1000 tahun yang lewat ya. Belum sampai kan? 1443. Berarti 300 tahun yang lalu ya. Kejadian ini, nah. Ini tahun 1031 Masehi. Sekarang 43 apa 34? 43. Nah, berarti segitu tuh panjangnya antara antara Daulah Bani Abbasiyah ke kita saat ini. Jadi sangat panjang sekali. Tapi di dalam Al-Quran memang yang sudah tadi saya sampaikan, kalau kalian melihat tentang Nabi Muhammad ke belakang itu lengkap, ada sirahnya di dalam Al-Quran, bahkan tafsir ya. Karena kalau di Al-Quran itu satu ayat kan kalau ditafsiri bisa berjus-jus ya. Beda dengan terjemahan. Nah, kalau Bani Abbasiyah yang dicapai ada di bawah ya. Nah, siapa yang Qur'annya nih? Beliau untuk Bani Abbasiyah ini mempunyai percetakan Cordoba namanya. Kalau kalian di masjid kita, di Masjid Nur Imani itu ada Quran. Quran yang besar sekali namanya Quran untuk tahajud itu ada tulisannya Cordoba. Itu walau alam mungkin bisa jadi berasal dari percetakan. Kan ini ada koleksi buku mencapai 400.000 judul. Bisa jadi adalah dari sana. Nah, ini adalah perkembangan ilmu pengetahuannya. Sangat banyak sekali ya. Jadi nanti bisa kalian baca. Ada ahli kimia. Siapa ahli kimianya pada saat itu? Namanya Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas, yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Jadi ilmu kimia inilah yang mencampur ini ya, kimia ya. Kan kimia itu kalau dicampurkan dengan cairan satu dengan cairan yang lain itu akan membuat reaksi dia. Ada yang bisa menjadi reaksi ledakan, menjadi reaksi jadi obat dan lain sebagainya ya, menghancurkan dan lain sebagainya. Makanya orang-orang yang bisa menciptakan bom pasti mereka ahli kimia, bagus dia memahami dasar-dasar kimia, sehingga mereka bisa menghasilkan ledakan. Ya, itu orang-orang yang tentunya dikaruniakan ilmu tapi salah penempatan. Kemudian kedokteran. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Jadi di zaman itu sudah ada kedokteran. Walaupun tidak secanggih sekarang, ada ronsen. Kalau dulu mungkin tidak. Tapi dulu sudah ada dokter. Tapi memang tidak diungkap di zaman Rasul ya. Kan di zaman, bayangin perang Badar, dokternya siapa? Perang Uhud, dokternya siapa? Itu tidak diungkap. Kemudian sejarah. Nah, ini sudah mulai ada sejarah tuh. Memang sejarah itu jangan sampai dilupakan, termasuk sejarah corona ada di Indonesia. Itu kalian jadi saksi ya. Tahun 2019
ada corona yang melanda di Indonesia. Dan seperti apa kejadiannya kalian tahu. Kalian ceritakan sama generasi setelah kalian. Dulu di Indonesia ada Krakatau, meletus. Orang tua kalian mungkin yang tahu sejarahnya. Sehingga sekarang memisahkan antara Jawa dan Sumatera. Pada saat itu berdekatan. Karena Krakatau meletus, jadi terpisah. Sekarang sudah ada anaknya yang sudah mulai erupsi. Mudah-mudahan tidak sampai bahaya ya. Karena kalau dulu kabarnya ketika meletus Krakatau itu sampai Eropa letusannya. Kabutnya sampai beberapa hari gelap. Indonesia parah gelapnya. Orang sampai Eropa bayangin. Ada filmnya juga di YouTube kalau kalian mau tahu. Kemudian jadi sejarah itu termasuk sejarah PKI. Nah, PKI kan ada mutilasi kan? Nah itu juga ternyata di zaman Rasul ada di perang Uhud. Sahabat-sahabat dimutilasi sama orang-orang Quraisy. Bahasa dan sastra Abu Bakar. Nah itu nanti silakan dibaca. Itu untuk memperkaya pemahaman sejarah kalian. Baik. Nah, itu kira-kira beberapa materi yang sudah saya sampaikan terkait tentang Daulah Umayyah ya dan Daulah Bani Abbasiyah. Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani itu artinya keturunan. Keturunan Umayyah dan keturunan Abbasiyah. Kan memang kalau di zaman Rasul itu dia memperhatikan suku keturunannya. Kalau keturunannya para suku, orang-orang nomor satu, dia akan dihormati dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang sudah kita lalui untuk pembelajaran PAI tentang pembahasan sejarah. Yang ada di rumah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, belum ada yang bertanya. Yang di kelas cukup? Baik, Ustaz akan cukup tutupkan pertemuan melalui Zoom dan nanti akan Ustaz lanjutkan untuk yang berada di kelas. Terima kasih yang di rumah yang sudah mengikuti pembelajaran melalui Zoom. Dan perlu diingat-ingat bahwa ini adalah pembelajaran terakhir kita untuk mata pelajaran PAI. Selanjutnya disilakan untuk mempelajari kembali istilah-istilah atau waktu-waktu terutama tentang sejarah yang belum diketahui karena nanti akan sangat mungkin Ustaz hadirkan di penilaian akhir semester. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.